Jadi nanti untuk penggajiannya di seluruh Indonesia, kalau nanti sudah diluncurkan dari tingkat pusat Jakarta, gaji rekan-rekan itu disamakan dengan jajaran pimpinan Polri sangat luar biasa dalam upaya dan mengupayakan terkait dengan masa depan Satpam. Terbukti pada hari ulang tahun Satpam ke-38 dan 39 tahun 2018 dan 2019, ya, pemerintah menugaskan polisi untuk mencari tema yang terbaik pada hari ulang tahun Satpam waktu itu. Temanya adalah proses pemuliaan profesi Satpam. Ini sangat luar biasa temanya, bukan hanya menjadi sebuah tulisan yang hanya dipandang kasat mata oleh para audiens dan para Satpam. Namun demikian, tema tersebut akan diwujudkan pada sebuah realita, fakta dan nyata di lapangan terkait dengan masa depan Satpam. Rekan-rekan akan dijadikan oleh pemerintah menjadi sebuah profesi. Profesinya apa? Profesinya menjadi Satpam. Profesinya apa? Menjadi polisi. Profesinya apa? Menjadi pegawai negeri. Profesinya apa? Menjadi TNI dan lain-lain. Kemudian aturan yang mendasar dan dirubah pada masa kemarin. Aturan sistem organisasi kesejahteraan maupun penggajian ini memang masih bervariatif besarannya. Ya, memang dasar penggajian rekan-rekan masih yang mengatur adalah otonomi daerah, peraturan daerah 32 yang masing-masing wilayah kabupaten dan kota itu bervariasi besarannya. Di Suparjo mungkin UNK-nya dan UNR-nya tidak sama dengan di Solo, tidak sama dengan di Semarang, tidak sama dengan di wilayah-wilayah lain. Maka demikian dengan berubahnya dasar hukum yang dasar rekan-rekan sebagai petugas Satpam melaksanakan tugas kepolisian terbatas, khususnya dalam Perpol nomor 4 tahun 2020. Nanti untuk sistem penggajian ini masih digodok ini di Jakarta, termasuk masalah kepakatan Satpam. Rencana untuk penggajian sistem rekan-rekan ditetapkan dengan Kepmenq, ya, keputusan Menteri Keuangan di seluruh Indonesia. Rekan-rekan sudah menjadi sebuah profesi. Rencananya akan disamakan dengan sistem perekrutan sebagai pegawai negeri. Pada bukti dan pelaksanaan pasal 3 menyebutkan bahwa perekrutan anggota Satpam nantinya ada dua. Direkrut sebagai tenaga organik atau tetap di perusahaan, dan direkrut sebagai tenaga outsourcing yang bersifat kontrak. Dalam hal ini disiapkan oleh pendidikan Satpam adalah BUJP, Badan Usaha Jasa Pertamanan, seperti dari PT Ganda Kepala Budi. Begitu, ya. Jadi nanti untuk penggajiannya di seluruh Indonesia, kalau nanti sudah diluncurkan dari tingkat pusat Jakarta, gaji rekan-rekan itu disamakan dengan pegawai negeri. Pada bunyi pasal 14 bahwa persyaratan direkrut menjadi anggota Satpam minimalnya ada aturan di sini, ya, poin 1, 2, 3, 4 atau ABC dan lain sebagainya, dan yang paling terakhir minimal usia, ya, usia direkrut menjadi anggota Satpam minimalnya berapa tahun? Berapa? 19. 20 tahun, ya, 20 tahun, dan maksimalnya berapa tahun? 30 tahun. Dari 20 dan maksimal 30 tahun itu adalah masa produktif. Masa produktif mereka untuk bekerja dan bekerja, begitu, ya. Kemudian pada persyaratan yang sangat mendasar adalah persyaratan ijazah. Rekan-rekan direkrut dari anggota Satpam minimal ijazahnya adalah ijazah SMA, SMK, SMU, begitu. Seandainya bisa disamakan profesi sebagai pegawai negeri sama itu,
Pegawai negeri direkrutnya sama menggunakan sistem perekrutan tadi. Nah, pegawai negeri setelah direkrut terus mendapatkan mungkin pekerjaan, sudah dilantik, gajinya masa kerja 0 tahun, golongannya adalah untuk SMA dengan eselon 3-2, ya. Duanya 2, golongannya adalah golongan 2A, SMA. Mereka sama, golongan gajinya golongan 2, grade-nya grade nomor 3, ya. Masa kerja 0 tahun, gaji pokok sekian juta, sama dengan gaji ini. Begitu. Sekiranya setiap 4 tahun sekali, konsep awal kemarin itu naik pangkat, karena nanti ada pemangkatan, nanti akan menjelaskan sendiri. 4 tahun sekali naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat. Begitu, dari kata pertama, kata kerja dan utama. Begitu. Kemudian ada sedikit perbedaan. Walaupun nanti gaji rekan-rekan di seluruh Indonesia sudah ditetapkan dengan Menteri Keuangan, rencananya adalah sama, namun ada perbedaan khusus bagi rekan-rekan yang bertugas sebagai satpam, yang bertugas di daerah atau di badan usaha, perusahaan yang bersifat korporat atau bisnis. Ya, contohnya, ya, satpam yang bertugas di PT Pertamina itu tidak sama dengan satpam yang bertugas di perbankan. Gajinya sampai saat ini, kalau di Semarang, saya dari Semarang, di wilayah perbankan, di BRI, BNI dan lain sebagainya, satpam rata-rata gajinya sama dengan kita. Kalau di Pertamina, gaji satpam rata-rata itu sekitar 7,5, masih ditambah lembur dan bonus penjualan televisi dan BBM. Jadi tidak sama, tapi gaji pokoknya tetap sama. Katakanlah 2.100.000. Seluruh Indonesia gaji satpam masih sama, 2.100.000. Begitu. Yang menyamakan sekarang jadi Pertamina 7,5, masa saya kembali ke 2.100.000. Nanti yang sama menjadi 2.7,5 berarti nanti ada kata-kata lain. Mungkin bisa namanya uang lembur, uang tunjangan, kinerja, atau uang paru-paru, atau uang transportasi, atau uang makan. Jadi jumlahnya nanti sama. Begitu. Ya, seperti di PLN, di Telkom, itu kan beda dengan yang di perusahaan PT-PT yang kecil-kecil gajinya. Kalau yang kecil-kecil perusahaan tapi di dalam dan sebagainya itu masih UMR biasa, seperti listrik gitu ya, gitu ya Pak. Samsa gitu. Jangan khawatir, ini benar-benar polisi sedang berusaha untuk memperjuangkan nasib seorang satpam. Terbukti perubahan perkap dari perpol, terbukti perubahan dari peraturan Kapolri 591 itu, perubahan seragam satpam ini sudah terrealisasi. Namun tinggal menunggu kepangkatan saja. Ya, kepangkatan nanti rekan-rekan diatur. Ya, bulannya tidak boleh menggunakan yang baru. Ya, walaupun pada hari ulang tahun satpam ke-40 kemarin rencananya memang akan dilaunchingkan konsep awal pada hari ulang tahun satpam ke-40 tanggal 30 Desember 2020. Namun untuk pelaksanaan kemarin dari ulang tahun satpam kemarin tanggal 2 Februari ini kan karena mengingat pada bulan Desember itu adalah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bersifat skala nasional memerlukan tenaga pengaman dari kepolisian, Polri, sehingga banyak tenaga yang terserap untuk melakukan pengamanan terhadap kegiatan yang berskala nasional. Ya, itu ada tahun baru, itu ada Natal dan lain sebagainya. Itu sehingga apalagi kemarin agak mundur lagi perubahan mundur karena ada perubahan pimpinan di tubuh Polri, Pak Kapolri yang ini. Jadi nunggu Pak Kapolri ganti baru dilaksanakan Kapolri ya. Itu
Kemudian terkait pangkat satpam, ya, pangkat satpam, bukan pangkat dulu, pangkat aja dulu. Nah, rekan-rekan nanti, walaupun nanti katakanlah dilantik tanggal berapa, Bu Ita, itu tanggal berapa? Tanggal 5. Seandainya nanti rekan-rekan sudah dilantik, mendapatkan sudah melamar pekerjaan, kalau belum ada ketentuan dan kepastian yang menggunakan baju dan seragam satpam yang baru, ya, dan tentunya seperti ini jangan dipakai dulu menggunakan baju yang lama. Karena kalau menggunakan baju yang baru, sementara ini kan saya memberikan contoh, ini kan seragam Abu-Dhabi dan belum berpangkat ini. Nah, nantinya akan langsung dengan satpam yang bertugas malam. Saya sudah menjumpai dari beberapa wilayah. Kemarin saya di Magelang kota itu di PDA Pasar Depan dan teman-teman itu sudah satpam menggunakan baju seragam baru lengkap dengan rokinya, sudah DJ melaksanakan sterilisasi di atas. Akhirnya saya langsung Pak Kasat tolong didekati, duduk dan tarik dulu, sabar dan menanti, karena rekan-rekan itu akan menuntut masalah pangkat. Karena kepangkatan ini kaitannya dengan rekan-rekan nanti masalah gaji. Pangkat 1, yang putih 1, rekan-rekan setelah dilantik nanti menjadi satpam, setelah bekerja, semuanya menggunakan, karena gada pertama segitiga 1, ya, segitiga 1 nanti 4 tahun kemudian rencana naik segitiga 2, 4 tahun lagi naik segitiga 4. Anehnya kemarin yang di Magelang dan di Semarang ada juga pabrik itu satpam saya kaget sudah menggunakan 3. Ini tidak. Dia merasa bahwa saya kan bekerja sudah 20 tahun, begitu, 20 tahun sehingga merasa bahwa dia sudah 3. Nah, kalau sudah 3, tentunya dia akan menuntut masalah sistem penggajian rekan-rekan. Pangkat 1, 2 dan 3 gajinya beda rekan-rekan. Nah, ini yang sudah dibangun di Jakarta. Nanti masalah kepangkatan ini disusun berdasarkan Kapolri, sama dengan polisi, dengan kami, ya, Kapolri. Ini ada aturannya. Kalau nanti langsung memakai pangkat 3, pangkat 2 dan 1 gajinya sama, yaitu namanya belum diatur. Karena setiap 4 tahun naik pangkat, otomatis gajinya beda dengan yang 2. Dengan 3 gajinya beda. Siapa yang berhak mengajukan UKP usulan kenaikan pangkat satpam? Nah, ini sedang didorong. Jadi jangan main-main langsung menggunakan baju yang baru. Jadi itu Mas Bri. Siapa yang berhak? Siapa yang akan menaikkan gaji itu? Siapa yang menaikkan itu? Nah, ini kan juga didorong lagi. Terkait dengan sistem perekrutan anggota satpam. Perekrutan anggota satpam ini akan disamakan dengan pegawai negeri, karena tadi sudah menjadi sebuah profesi satpam, sama dengan pegawai negeri, sama dengan kami juga pegawai negeri, ya, kami pegawai negeri. Kemudian masalah kepangkatan gaji. Nah, yang berhak mengusulkan, yang berhak menaikkan ke gada marga. Kapan saya harus memakai kuning, kapan saya harus memakai merah, ini sedang didorong di Jakarta. Tunggu saja, pasti akan terlaksana dari partai, karena memang sudah sebuah keputusan disahkan pada tanggal pertengahan bulan September kemarin. Ya, jadi nanti setelah dilantik tetap menggunakan baju seragam satpam yang lama, ya, kulitan dan Menteri. Kemudian nanti kalau mendaftar satpam, kalau keputusan dari Mabes belum ada, tetap satpam yang lama, ya, satpam yang disambung biru, bisa biru. Itu konsekuensinya memang agak apa ya, paling tidak biaya. Seandainya nanti sudah menggunakan pesan baru yang lama,
ternyata Kapolri terkait dengan pangkat ini turun, berarti sudah tidak dipakai. Ini adalah merupakan sebuah risiko dalam bekerja. Namun demikian atau menggunakan yang lama itu jelas deh. Yang kedua terkait dengan penggajian rekan-rekan. Penggajian rekan-rekan nanti ada dua sistem. Ya. Perekrutan Anda Satpam, karena tadi saya sudah menyampaikan sebuah proyeksi, rencananya perekrutan dengan sistem menggunakan sistem asesmen. Asesmen dengan melakukan sistem uji kompetensi, rekan-rekan. Uji kompetensi itu apa? Asesmen itu apa? Asesmen adalah sebuah sistem perekrutan yang sudah dilaksanakan di berbagai negeri. Polri, TNI ini sudah terlaksana. Ya, sistemnya asesmen. Rekan-rekan setelah mendaftar di perusahaan, nanti persyaratan setelah dilengkapi akan dipanggil oleh perusahaan. Perusahaan nanti di situ akan diuji kompetensi. Yang diuji apa? Materi pelajaran dan pengalaman yang rekan-rekan terima dari 232 JP. Jadi para pembina dan sebagainya. Sehingga notabene-nya pelajaran yang diterima itu harus dipelajari kembali, dihafalkan. Bukan hanya rekan-rekan datang duduk di sini mendengarkan, yang penting nanti selesai pengurusan saya mendapatkan ijazah dari KPK. Mungkin ya. Kalau nanti dalam waktu dekat aturan dari Jakarta diturunkan ke wilayah dan para pengguna satpam, ya sebagai usernya, laksanakan sistem asesmen. Rekan-rekan sebagai pelaku asesmen setelah mendaftar di perusahaan, namanya rekan-rekan sebagai asesi. Ya, sistemnya asesmen yang memberi sebuah pertanyaan, ya bisa dari polisi, Pak Kasat Bima, Pak Kanit Tamsa, bisa dari pimpinan perusahaan, pimpinan personalitas, maupun dari Polda. Nanti seperti itu. Sistem pertanyaan uji kompetensinya materi dari 18 materi pelajaran teori yang rekan-rekan terima. Dan lebihnya adalah pelajaran praktek. Sistemnya bisa digunakan tertulis maupun praktek ini dari masing-masing perusahaan. Dan tertulis dulu, katakanlah diberi materi pelajaran pertanyaan 3, katakanlah tupoksikan apa saja, pelajaran penjawaan apa, TKP apa. Kalau selesai coba gambarkan. Itu seandainya terjadi tidak kejahatan di perusahaan rekan-rekan bekerja. Apa langkah yang dilakukan, tindakan apa seorang satpam di suatu negara itu, habis itu baru dikumpulkan, baru tes wawancara. Begitu, bisa tes wawancara langsung atau tertulis tergantung perusahaan rekan-rekan yang bekerja di situ. Ya ini bukan nakut-nakut rekan, tidak. Namun ini adalah untuk kemajuan rekan-rekan agar selalu berusaha untuk berlanjut. Ya, itu nanti kalau memang direkrutnya satpam saya dan menyampaikan pada pasal 3 itu sebagai tenaga organik tetap dan kontrak atau outsourcing yang disiapkan oleh BPJB. Contoh di rekan-rekan pasti sering melihat dan mengamati yang di bank BRI contohnya. Di BRI satpam di situ baik sebelah kiri ada yang tulisan BRI. Ya, kalau sebelah kanan pasti tulisan Polda. Ya, jadi Polda. Sebelah kiri BRI. Ada yang sebelah kiri PKSS. Berarti kalau nanti yang sebelah kiri BRI itu berarti satpamnya itu direkrut oleh BRI sebagai tenaga tetap, tenaga organik. Walaupun mungkin sekarang itu yang di BRI itu tulisan BRI juga, tapi karena belum tahu aturan yang baru itu belum disosialisasikan secara merata sampai ke wilayah. Ini kami maklum. Namun demikian, untuk satpam BRI selama ini memang dikendalikan adanya bentuk MOU kerjasama dengan sebuah BPJB yang sangat besar, namanya JPPT PKSS, Prima Karya Sarana Sejahtera dari seluruh Indonesia. Untuk satpam BRI adalah rekrutan dari PT PKSS. Berarti kalau nanti di BRI itu satu kantor itu ada yang PKSS, ada yang BRI, oh berarti itu yang BRI yang organik. Oh PKSS berarti
begitu. Ya, walaupun mungkin sampai saat ini semuanya dari ini memang para pemenangan pemerintah. Yang dari nanti gajiannya ya BRI, yang PKSS gajiannya oleh PKSS, begitu. Ya, sama-sama gajinya nanti sama, BRI sama juga. Namun demikian mungkin kalau misalnya ada kongres dan lain sebagainya, ini kami tidak tahu sana. Ini adalah merupakan suatu organisasi tersendiri. Itu kemudian kapan saya harus bisa naik ke Gajah Mada? Nanti selesai aturan yang mengikat terkait dengan kapan saya apa harus kerja dulu baru Gajah Mada, apa sekarang Gajah Mada juga boleh. Aturan memang belum diatur secara detailnya, tapi Gajah Mada tidak harus ketiga, yang ketiga baru Unesa. Kenapa ada pembatasan ke Gajah Mada? Gajah Mada ini adalah sebagai supervisor Mada dan supervisor utama yang berhak menjaga supervisor. Tentunya adalah satpam yang sudah berdinas lama, jadi dia sudah berpengalaman dalam hal bertugas. Dia akan memimpin sebuah organisasi kecil di tingkat manajer, ya, di tingkat manajer tingkat bawah, low manager, middle manager, dan high manager, bawah, menengah, dan atas. Begitu. Keterbatasan yang nanti akan mendapatkan satpam berpangkat kuning ini adalah yang sebagai pengatur minimal pengadilan berku atau pengadilan berkong. Mungkin karena diceritakan ya Pak Beri, diceritakan karena satpamnya ada 100 minimalnya berarti ada 3 berkong. 3 berkong berarti nanti yang menjaga pangkat kuning itu 3 atau yang itu 3 minimal. Pengadilan berku juga kuning, ya. Pengadilan berku kuning 1, pengadilan berkong kuning 2, begitu. Berkongnya kalau 1 berkong itu kan 30. 1 buku minimal 10, begitu. Kalau 10 berarti kuning 1 sebagai pengadilan. Pelaksana, ya, yang putih 1 pelaksana panja dan utama ini adalah rekan-rekan di lapangan. Namun yang kedua berarti dari gajinya kita sudah naik sangat. Golongan dari sama pegawai itu berarti kan putih 1 golongan 2A, putih 2 golongan 2B, putih 3 golongan 2C. Sedangkan di golongan Inggris dan seperti polisi 2A berita, ya, berita itu dan golongan 2B, begitu. Brigadir 2C dan gajinya tidak, begitu. Rekan-rekan sedang dibahas sampai sedetail itu. Kemudian bisakah rekan-rekan menjalankan pangkat jaga utama 1 lewat 1, 2 dan 3? Bisa. Mereka kemudian kesempatan usaha kita berdoa, berusaha dan berikhtiar atau bertawakal itu tidak ada di dunia, tidak bisa, tidak ada di dunia yang tidak mungkin, semua berhubungan kemungkinan. Yang itu, ini yang berhak di dalam tangan merah adalah seorang manajer, seorang direktur begitu, ya. Manajer utama yang berada di pusat bawah. Nanti untuk seorang manajer di sama direktur, sistem penggajiannya sudah tidak diatur dengan teknologi, karena adalah yang punya, yang mengelola, kecuali yang kuning dan putih. Ya, ini saja. Kemudian bagi fakir. Oke, tanggal 1 tadi. Bagi yang semua ada. Nah, bagi biar tahu bagi baru yang biasa itu bukan yang biasa maksud dari tahu kan baik order yang tahu. Bahwa kita agak lama, memang kalau sedikit nggak kenal lagi. Betul? Ayat lama
penjelasannya, yakin masih banyak sekali pertanyaan dari masyarakat kapan baju satpam yang baru kami pakai. Betul Mas ya? Kami pakai dan apalagi setelah kemarin adanya sosialisasi dan akan dilaunchingkan. Ternyata masalah kepakatan tagnya belum turun, jadi belum diperbolehkan untuk pakai. Nah, ini baju mereka yang dipakai nantinya. Dan nanti setelah turun Kapolrinya, sementara ya jangan dipakai. Kenapa kok baju mereka kok disamakan dengan polisi? Ya, mungkin sejarah dan cerita konon katanya bahwa ini adalah permintaan dari masyarakat sangat luas, ya, agar masyarakat merasa nyaman, tentram, harmonis setiap saat, kapanpun, dimanapun beraktivitas dan sedang beristilahnya. Dengan keberadaan rekan-rekan dan kita, polisi berada di mana-mana, satpam berada di mana-mana, di mana-mana ada polisi, ya, di mana-mana ada satpam itu. Karena menggunakan baju rekan-rekan sama dengan ini. Hanya gradasi waktunya nanti akan lebih mudah, lebih cerah daripada rekan-rekan satpam. Ya, contohnya maknanya agak lebih berani. Gitu. Karena satpam ini adalah merupakan anak kami Polri, mitra Polri, rekan-rekan sebagai anak kami. Kami sebagai orang tua, di anak rekan-rekan sebagai anak didik polisi. Tidak sama, walaupun nanti akan di lapangan baju polisi dijual, manakala setiap hari mungkin kurun waktu 2 bulan, 3 bulan saja gitu, akhirnya sama. Ya, yang membedakan ada adalah pangkat, ya, ada jabatan. Perbedaannya saya jelaskan. Yang paling sebelah sana, paling tepi sebelah sana itu paling kanan saya. Kalau dari rekan-rekan dari sebelah kiri rekan-rekan, ini adalah pakaian PDH satpam wanita. Namun demikian itu ada kesalahan karena memang ini adalah konsep awal, belum direvisi sudah difotokan dimasukkan ke YouTube. Jadi ada kesalahan karena pangkatnya adalah di situ pangkat dada utama. Sedangkan kopinya adalah kopi dada plasma. Variasinya kolaborasi bingung kafe, ya, itu. Jadi harusnya kalau kopinya dalam pertama, pangkatnya dari pangkat pertama yang tulis 1, 2, 3. Jelas ya? Kemudian sebelah sininya lagi, kalau dari situ dari sebelah kiri kanannya, kalau saya sudah sama, itu adalah pakai PDH sama. PDH satpam wanita yang berhijab berjilbab itu sama. Ini adalah yang membedakan. PD adalah bajunya, kancing bajunya adalah satu, tapi bentuknya adalah Pegasus, hampir sama dengan Pegasus dan Pegasus nanti adalah sama. Kemudian sebelah sini lagi, ya, kanannya adalah pakaian PSL, pakaian sipil lapangan atau safari yang panjang. Kemudian yang belakangnya itu pakaian yang laki-laki itu adalah PSH, pakaian safari, pakaian sipil harian atau safari yang pendek yang belakang itu, yang pakai topi laki-laki. Kemudian sebelah sini lagi sama PSL pakaian sipil lapangan, safari lengkap berdasi. Biasanya dipakai oleh satpam yang bertugas di fungsi pelayanan, ya, di konsulat, di kedutaan, konsuler maupun di perbankan itu ada menggunakan satpam sebagai bagian pengatur dari sana. Nanti
bisa itu sebagai menggunakan kalau pakaian PDH dan PDL PDSUS-nya itu adalah menggunakan merah. Kemudian sebelah sininya lagi itu adalah pakaian PDSUS. Saya sampaikan tadi antara PDSUS dengan PDH itu sama. Yang membedakan adalah kancing bajunya. Kalau PDSUS kancing bajunya dua kanan kiri itu sama, ada satu juga. Tapi kalau saya baju kanan kiri, ya PDSUS itu seperti itu. Antara PDH dan PDSUS itu celananya sama, sepatunya sepatu PDH sama. Kemudian yang paling penting sini adalah pakai PDL sama dengan yang saya pakai, ya yang saya pakai PDL. Kemudian kenapa yang membedakan? Tadi baju polisi dan satpam sama. Yang membedakan adalah nantinya khusus polisi yang pakai PDL semuanya sedang diatur dan sudah semuanya bajunya di ruang itu kan dimasukkan. Biar ada perbedaan antara satpam dan polisi. Tapi untuk satpam semuanya nanti dimasukkan kecuali pakaian safari, PSK dan PSL. Ya 1, 2, 3 untuk polisi di ruang itu. Ya jelas? Ya dari urian saya sudah panjang. Mungkin nanti secara detailnya minta sama Pak Kali Kamsal, sama Pak Kasar Bima, sama teman-teman sebagai pimpinan untuk bisa minta kopinya silakan. Kalau kurang jelas nanti bisa buka di ya seragam satpam yang baru, pakai satpam yang baru, perpol perpat dan buka di sini. Ya ini adalah juga ada ilmu di sini. Kamu kalau silakan Anda terkait dengan materi pelajaran bisa buka di sini. Dari 18 materi pelajaran teori tentunya ada pelajaran yang harus benar-benar rekan-rekan ketahui dan hafalkan. Ada 3 materi pelajaran. Bukan berarti yang lain tidak penting. Bukan berarti yang lain itu hanya fungsi pendukung, tapi sangat penting adalah 3. Yang pertama adalah pelajaran tupoksi dan satpam. Tugas pokok, fungsi dan peran satpam. Sudah disampaikan belum? Tugas pokok satpam apa? Tugas seperti itulah. Ya, menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan perjalanan baik pengamanan fisik, prosedur dan informasi dan teknis lainnya. Begitu. Ya, fungsi satpam apa? Peran satpam apa? Kemudian yang kedua pelajaran perjalanan. Pelajaran perjalanan nanti 85% rekan-rekan itu harus hafal pelajaran perjalanan. Sudah disampaikan? Karena tugas rekan-rekan itu nanti fokusnya itu. Perjalanan sekarang pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Rekan-rekan tugasnya adalah jaga, atur lalu lintas, atur parkir, ya, atur keluar masuknya karyawan, tamu, pimpinan, masyarakat, mengatur lalu lintas yang utama yang bekerja di jalan. Jaga, awal, patroli ini harus rekan-rekan. Yang ketiga, pelajaran olah TPPKB. Ya, TPPKB itu ada 2. TPPKB Polri bersifat justisi berbadan hukum dan TPPKB non Polri yang dilaksanakan oleh seorang satpam non justisial sebelum diserahkan kepada penyidik Polri. Ini yakin akan